Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rama Sinta. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang dengan NIM 2021-143515 dari kelas 1M. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan sebagai sebuah sistem. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MVDI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi 1. Syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. 3. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Sebelum kita membahas atau masuk ke dalam submateri, ada baiknya kita mengetahui apa yang pengertian pendidikan dan apa pengertian sistem. Pendidikan berasal dari kata pedagogi, yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya anak dan membimbing. Jadi, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya dan diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Sedangkan pengertian sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema, yang berarti himpunan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem juga merupakan istilah yang memiliki makna yang sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada suatu organisasi atau perkumpulan. Dari pengertian pendidikan dan sistem tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai sebuah sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya sendiri maupun masyarakat. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan secara bersamaan melaksanakan fungsi struktur yang itu mencapai tujuan sistem. Komponen terjadinya proses pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu peserta didik. Yang ketiga yaitu pendidikan. Yang keempat metode pendidikan. Yang kelima isi pendidikan atau materi pendidikan. Yang keenam lingkungan pendidikan. Dan yang ketujuh alat atau fasilitas pendidikan. Masuk ke dalam submaterinya, yaitu materi yang pertama yaitu syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan yaitu 1. Mempunyai objek, yang kedua sistematis, dan yang ketiga mempunyai dinamika. Berdirinya ilmu pengetahuan juga mempunyai syarat pokok, yaitu 1. Mempunyai objek tertentu, yang 2. Menggunakan metode-metode yang sesuai, dan yang ketiga menggunakan sistematis tertentu. Syarat tambahan berdirinya ilmu pengetahuan: 1. Mempunyai dinamika, bersifat praktis, dan harus diabadikan untuk kesejahteraan umat manusia. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu sistematis dimulaikan dengan meletakkan ilmu pendidikan dalam sistematika ilmu pengetahuan. Menurut sistemnya, ilmu pengetahuan dibedakan sebagai berikut. 1. Ilmu murni, ilmu yang berdiri sendiri lepas dari ilmu pengetahuan atau empiris. Yang kedua, ilmu pengalaman, ilmu yang diperoleh berdasarkan pengalaman yang objeknya merupakan gejala-gejala kehidupan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat melalui pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis dan digunakan secara praktis. Ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atas ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik dan buruk dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Nilai-nilai
tidak diperoleh hanya dari praktik dan pengalaman mendidik, tetapi secara normatif bersumber dari norma masyarakat, norma filsafat, pandangan hidup seseorang. Ilmu pendidikan bersifat normatif berarti bersifat praktis, karena ilmu pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma bertingkah laku. Ilmu teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi tindakan mendidik atau praktik mendidik. Dalam ilmu mendidik teoritis, pendidik mengatur dan mensistemkan di dalam pikirannya masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidik. Jadi, dari praktik-praktik pendidik disusunlah pemikiran-pemikiran secara teoritis. Pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam suatu sistem pendidikan, yaitu ilmu mendidik teoritis. Materi terakhir yaitu cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Ilmu pendidikan dibentuk oleh cabang ilmu yang berkaitan satu dengan yang lain yang membentuk suatu kesatuan. Menurut Langeveld 1952 mengklasifikasikan ilmu pendidikan sebagai berikut. 1. Ilmu pendidikan teoritis. 2. Ilmu pendidikan sistematis. Yang ketiga, sejarah pendidikan. Yang keempat, ilmu perbandingan pendidikan. Yang kelima, ilmu mendidik praktis. Yang keenam, metodik. Yang ketujuh, pendidikan keluarga. Dan yang terakhir, pendidikan keagamaan. Ilmu-ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain ilmu-ilmu biologis, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ilmu-ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, dan ilmu jiwa sosial. Yang terakhir yaitu ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Baiklah, jadi dari materi yang saya paparkan tadi atau saya presentasi, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti himpunan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Pendidikan sebagai sebuah sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya sendiri dan masyarakat. Syarat berdirinya ilmu pengetahuan yaitu mempunyai objek, sistematis, mempunyai dinamika. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai, dan norma hidup. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi tindakan mendidik dan praktik mendidik. Ilmu bantu yang diperoleh dalam ilmu pendidikan antara lain 1. Ilmu-ilmu biologi, 2. Ilmu-ilmu jiwa, yang ketiga ilmu-ilmu sosial. Mungkin itu saja presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.